Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahdi Show Channel. Di video kali ini saya ada cara untuk mengatasi kendala di setir motor yang terasa berat ketika dibuat belok, terasa membanting seperti narik-narik gitu ya. Penyebab dari setir yang berat dibuat belok atau terasa banting itu ada banyak ya. Yang pertama bisa dari setelan kom setirnya ini yang terlalu kencang, atau dari bearing rodanya yang oblak, itu juga membuat setirnya terasa oleng atau banting ketika dibuat jalan. Nah, di video kali ini apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kom setir, khusus untuk para pemula, bisa disimak secara full ya, jangan di skip. Tetap stay tune di Cahdi Show Channel. Mantap. Yang pertama, kalau kom setir di posisi normal atau yang kondisinya masih bagus kan, ketika dibelokkan gini ini tidak berat ya, ini terasa berhenti di tengah-tengah cengeng, ini sangat berat ya. Nah, ini dia harusnya kan bisa begini, dak gitu, dia berhenti di tengah-tengah dan sangat terasa ketika dibuat jalan pelan atau motornya dalam kondisi pelan, itu setirnya akan terasa banting ke kanan atau ke kiri. Kendala seperti ini biasanya terjadi karena kom setirnya yang terlalu kencang. Namun kalau di bagian rodanya, jika terjadi oblak di bagian bearing, ini saya cek di bagian bearingnya, itu tidak ada keoblakan. Kendalanya itu berbeda ya guys. Ketika yang bermasalah di bagian bearing roda, setirnya itu lebih cenderung lari, kalau ke kiri ya ke kiri terus, kalau ke kanan ya ke kanan terus, tergantung bearing mana yang sudah rusak di antara kanan kirinya. Nah, kalau di motor ini bisa disimpulkan kerusakannya itu bukan kerusakan, tapi untuk setelan kom setirnya ini terlalu kencang. Namun ini akan coba saya setel dulu. Biasanya kalau ciri-ciri kom setir yang rusak itu ketika di setel kendor, itu setirnya nyaman, namun akan berbunyi cedak-cedak ketika dihentakan. Namun ketika dikencangkan atau disetel sesuai standar kekencangan kom setirnya, itu malah akan terasa berat. Nah, kali ini akan saya coba lakukan penyetelan dulu untuk kom setirnya. Kali ini langsung saya coba setel untuk kom setirnya. Untuk melakukan penyetelan kom setir, karena kom setirnya ini terlalu kencang, jadi perlu dikendorkan untuk melonggarkan kom setirnya. Ini langsung dikekirikan kalau bisa. Kalau enggak bisa, nah ini kan bisa ya. Kalau enggak bisa, bisa dikencangkan dulu lalu dikendorkan untuk mur yang atasnya ini untuk mengendorkannya supaya bisa turun. Ini saya coba kendorkan dulu sedikit-sedikit ya guys, untuk melakukan penyetelan kom setir itu. Dan coba nah ini kan terlihat ya, berbeda dengan yang tadi. Ketika tadi itu berat sekali, sekarang ini tidak berhenti di tengah-tengah. Ketika kom setirnya ditaruh di tengah gini, pasti akan lari ke sebelah kanan, karena di kanan itu berat dengan cakramnya. Kom setir yang normal itu gitu ya guys, dia tidak ada gerenjelnya di tengah-tengah ketika diputar di bagian tengahnya gini, dan ketika dihentikan di bagian tengah gini, kom setirnya itu pasti akan lari ke sisi yang kanan jika di motor bebek. Kalau di motor matic itu pasti akan lari ke sisi kiri karena cakramnya ada di sebelah kiri. Ini saya lakukan penyetelan kom setirnya sedikit saja. Dengan dikendorkan sudah enak ya, longgar. Namun yang menjadi poin terpentingnya, ketika dikendorkan untuk kom setirnya itu sudah enak, dihentakan untuk motornya, pastikan tidak ada bunyi cetak-cetak. Ini tidak ada bunyi cetak-cetak ya, berarti kom setirnya ini hanya kekencangan, belum waktunya untuk melakukan pergantian. Nah, karena ini tadi saya kendorkan ya guys, supaya enggak balik lagi kenceng, ini dikencangkan untuk bautnya yang bawah. Nah, caranya ini dikencangkan dulu untuk bautnya yang bawah. Caranya dimasukkan biasa seperti kayak mengencangi baut ya, baut yang atasnya, supaya nanti kom setirnya tidak berubah untuk setelannya. Nah, sini terlihat ya, dari sini sayang, lihatkan pergerakan dari bautnya. Sini ini kan akan terlihat berputar untuk baut yang atas. Nah, ya kan, kelihatan kan, ya kan. Nah, sampai gini berarti ini sudah kencang ya guys. Nah, setelah selesai
dikencangkan untuk bautnya, dicoba lagi, pastikan komstirnya tidak seret lagi. Nah ini masih tetap enak ya guys, di tengah-tengah ini tidak ada gerenjelnya. Dan kalau ke kiri memang agak sedikit berat, itu karena ada kabel-kabel yang menempel di sini. Karena ada kabel-kabel yang menempel di bagian sini, itu membuat pergerakan komstirnya yang ke arah kiri itu berat. Sobat bisa kasihkan oli di bagian kabel-kabelnya ini supaya pergerakan dari komstirnya itu tidak berat terhalang oleh kabel. Tujuannya ini supaya memperlancar pergerakan dari kabel-kabel ini yang ada di sini ya, supaya komstirnya bisa ringan dan nyaman. Ini pasti akan lebih ringan jika ke kiri karena sudah diberikan pelumasan. Nah setelah diberikan pelumasan, lanjut dicoba lagi. Nah, di sini berbeda dengan tadi ya, ini langsung bisa kembali, bisa ke kiri dengan enteng. Nah demikian video cara melakukan perbaikan komstir yang berat dan oleng ketika dibuat belok kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Cahandiswa Channel, share video ini supaya ilmunya lebih bermanfaat bagi orang banyak. Cahandiswa Channel, mantap.